Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang gimana cara kita bisa fokus belajar ataupun fokus bekerja. Ini saya ngebahas pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast dari Zara. Dia nanya gini, "Kak, cara untuk bisa fokus belajar atau bekerja itu gimana ya? Soalnya aku tuh susah banget buat fokus." Ya. Oke, mari kita bahas tentang gimana biar kita bisa fokus di dalam episode kali ini. Oke? Jadi memang kalau kita sulit fokus, itu akan berdampak pada kualitas pekerjaan kita. Itu pasti jadi nggak optimal, kayak setengah-setengah aja gitu ya. Terus kalaupun misalnya belajar, misalnya dalam konteks belajar, kalau kita nggak fokus, itu yang masuk ke dalam otak kita, itu kecenderungannya lebih sedikit. Jadi misalnya kita udah belajar lama, tapi yang masuk sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita bisa fokus, mungkin belajarnya nggak terlalu lama, tapi benar-benar berkualitas, yang masuk ke dalam otak kita itu jauh lebih banyak kayak gitu. Ya, jadi penting untuk kita bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu ataupun dalam belajar, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas terbaik. Ya. Nah, kalau dari pengalaman saya, gimana cara untuk bisa fokus? Prinsip saya yang pertama adalah dengan mengurangi distraksi. Karena saya pernah baca sebuah buku, kalau nggak salah dari Robin Sharma ya, kalau nggak salah. Dia menyampaikan bahwa salah satu penghambat produktivitas kita, ataupun yang menghambat fokus kita, yang paling utama, itu adalah satu yang namanya distraksi atau gangguan. Jadi ketika kita terganggu, misalnya dengan notifikasi sosial media, ataupun hal-hal lainnya, itu membuat kita menjadi sulit fokus. Ya, bayangin aja misalnya kalau kamu lagi belajar ataupun lagi kerja, HP-mu ada di sebelahnya kamu gitu ya, di meja kamu lagi buka laptop, di sebelah laptop ada HP-mu, terus tiba-tiba di HP-mu nyala notifikasi someone is misalnya share konten ke DM Instagrammu gitu ya. Misalnya kamu punya teman yang sering DM Instagram Reels yang lucu-lucu kayak gitu. Siapa tahu gitu. Terus akhirnya ketika kamu kerja, kamu ngelihat ada notifikasi tersebut, kamu malah justru buka handphonemu, ngelihat video itu, kamu bales ke temanmu itu chatnya, terus kamu nyari video-video lain untuk kamu bisa kirim balik misalnya. Akhirnya yang awalnya niatnya buat kerja, malah justru terganggu dari satu yang namanya sosial media tadi. Ya, jadi satu hal yang penting yang terutama di era zaman sekarang ini, di era digital ini sangat-sangat mendistraksi, yaitu adalah sosial media yang perlu kita atur notifikasinya agar kita tidak terganggu. Kamu bisa yang paling ekstrim itu salah satu guru saya juga pernah menyarankan dia ngedelete gitu sosial medianya, aplikasi sosial medianya untuk bisa fokus kerja. Kalaupun mau pakai sosial media, dia harus install ulang. Jadi effortnya itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Ada juga teman saya yang skripsi gitu, dia memutuskan untuk tidak menggunakan sosial media juga. Dia delete sosial medianya, dia fokus sampai selesai, baru setelah lulus, baru dia install lagi. Ada juga seperti itu. Kamu bisa ikuti yang kira-kira cocok buat kamu gitu ya. Kalau saya pribadi dulu ketika saya skripsi, saya nggak sampai kayak nge-delete gitu sih. Tapi saya atur notifikasinya. Dan handphone saya mostly itu do not disturb. Jadi tidak bisa mengganggu dan tidak ada notifikasi yang muncul. Jadi kalau misalnya saya mau ngecek ya, saya harus masuk ke dalam aplikasi tersebut. Dan juga salah satu cara saya untuk mengurangi distraksi adalah ketika saya lagi kerja, biasanya handphone saya taruh di ruangan lain. Jadi ketika skripsi, saya benar-benar fokus skripsi, riset apa segala macam. Nanti kalau udah waktunya break, baru saya ngelihat lagi handphone, ngapain lagi kayak gitu. Jadi ada waktunya fokus dan ada waktunya kita terdistraksi. Dan itu yang
bisa kamu lakukan dan it works ya gitu. Saya bisa lulus kuliah dengan tepat waktu juga. Dan biar lebih seru, salah satu yang saya lakukan juga, saya memberikan batasan waktu. Jadi ketika saya kerja, saya ada stopwatch. Jadi misalnya saya pasang nih 15 menit fokus kerja. Fokus kerja, fokus belajar, nggak boleh ada distraksi, nggak boleh ngecek handphone. Nanti ketika waktu itu sudah habis, ada break, baru saya ngelihat handphone tadi ya. Dan ketika saya perlu fokus lagi, ya udah saya kasih batasan waktu juga 10 menit, 15 menit untuk kerja, baru habis itu ngecek handphone lagi. Jadi bisa diberikan batasan-batasan seperti itu. Dan itu cukup efektif sih buat saya menyelesaikan skripsi, buat nulis buku, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sehingga saya bisa lebih fokus. Karena ketika kita kasih batas waktu, akhirnya itu kita jadi lebih terpacu juga untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita masih tetap sulit fokus? Salah satu tips yang bisa saya rekomendasikan adalah dengan melakukan meditasi. Jadi ketika kamu meditasi, kamu ngelatih fokusmu, fokus pada pernafasanmu, kayak gitu ya. Sehingga ini akan melatih kamu untuk fokus pada suatu hal. Dan kamu jadi tidak mudah terdistraksi. Kamu bisa latih misalnya 5 menit, 10 menit fokus pada pernafasanmu. Ketika pikiranmu melompat, kamu balikin lagi fokusnya ke pernafasanmu. Begitu terus, sehingga kamu bisa jauh lebih fokus dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan jauh lebih oke. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.